Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mitang Reini, NPM 191705140 dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang Non-Deterministic Finite Automata atau biasa disingkat NFA, mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Non-Deterministic Finite Automata adalah salah satu bagian dari otomata berhingga atau Finite State Automata atau FSA. Pada non-deterministic finite automata, dimungkinkan satu simbol menimbulkan transisi ke lebih dari satu kondisi dan memberikan beberapa kemungkinan gerakan sehingga keluarannya tidak dapat dipastikan. Selain itu, dimungkinkan juga terjadinya transisi spontan atau transisi epsilon. Ini contoh gambarnya. Jadi pada gambar ini dapat dilihat bahwa dari state Q0 untuk input A ada dua state berikutnya yaitu Q1 dan juga Q2. Demikian pula dari Q0 untuk input B itu menuju ke Q0 itu sendiri dan juga ke Q1. Jadi tidak tetap atau ditentukan bahwa dengan masukan tertentu kemana harus pergi selanjutnya. Oleh karena itu, FA ini disebut automata terbatas non-deterministik. Definisi formal NFA. Non-deterministic finite automata didefinisikan sebagai M yang merupakan sebuah koleksi dari 5 objek, yaitu Q, sigma, delta, Q0, dan F, di mana Q merupakan himpunan state, sigma merupakan himpunan simbol input, delta yang merupakan fungsi transisi, Q0 merupakan state awal, dan F merupakan state akhir. Representasi grafis dari NFA. Sebuah NFA dapat diwakili oleh digraf yang disebut diagram keadaan, di mana state diwakili oleh simpul, busur yang diberi label dengan karakter input menunjukkan transisi, keadaan awal ditandai dengan panah, dan keadaan akhir dilambangkan dengan lingkaran ganda. Contohnya, di sini ada Q, yaitu Q0, Q1, dan Q2. Untuk inputnya itu ada 0 dan 1. Untuk Q0-nya itu state Q0 dan untuk F-nya Q2. Ini adalah bentuk diagram transisinya dan ini tabel transisinya. Di sini untuk memulai transisi, jadi untuk state awalnya itu ada Q0, lalu ketika Q0 diberi input 0, maka akan menuju ke Q0 itu sendiri dan ke Q1. Dan untuk input 1 itu menuju ke Q1. Lalu untuk Q1 jika diberi input 0, maka akan menuju ke Q2, dan ketika diberi input 1, akan menuju ke Q0. Dan untuk Q2-nya, Q2 ketika diberi input 0, maka akan menuju ke Q2 itu sendiri, dan ketika diberi input 1, menuju Q2 dan juga Q1. Selanjutnya, epsilon NFA. Finite automata dengan epsilon transition memungkinkan adanya transisi antara input kosong dari state Q. Konversi epsilon NFA ke NFA. Jadi ini bentuk dari epsilon NFA dan ini tabel transisinya. Untuk Q0 itu masukan 0-nya tidak ada, lalu untuk masukan 1 itu menuju ke Q1, dan untuk masukan epsilonnya itu menuju ke Q2. Ini adalah lambang epsilon. Selanjutnya untuk Q1 ketika diberi input 0 itu tidak ada, dan ketika Q1 diberi input 1 itu menuju Q0. Lalu untuk input epsilonnya tidak ada. Lalu berikutnya untuk Q2, untuk input 0-nya itu menuju ke Q3, dan untuk input 1-nya menuju ke Q4. Lalu untuk input epsilonnya tidak ada. Selanjutnya untuk Q3 ketika diberi input 0 menuju ke Q2,
ke Q2 dan untuk input 1 tidak ada dan untuk input epsilonnya juga tidak ada. Berikutnya, untuk Q4, ketika diberi input 0, maka akan menuju ke Q2 dan input 1 dan input epsilonnya tidak ada. Jadi, untuk mengkonversikan epsilon NFA ke NFA, langkah yang pertama itu mempertimbangkan perpindahan epsilon dari status Q0 ke status Q2. Pertimbangkan status Q0 sebagai simpul V1 dan nyatakan Q2 sebagai simpul V2. Jadi di sini dimisalkan Q0 itu adalah V1 dan Q2 itu adalah V2. Berikutnya langkah kedua, sekarang temukan semua gerakan yang dimulai dari vertex V2 yaitu state Q2. Setelah menemukan gerakan, duplikat semua gerakan yang dimulai dari simpul V2 yaitu keadaan Q2 dengan input yang sama untuk memulai dari simpul V1 yaitu keadaan Q0 dan hilangkan perpindahan epsilon dari simpul V1 ke simpul V2. Jadi ini adalah NFA setelah menduplikasi gerakan. Langkah ketiga, karena simpul V1 yaitu keadaan Q0 adalah keadaan awal, karenanya kita juga akan membuat simpul V2 atau kondisi Q2 sebagai kondisi awal juga. Jadi ini adalah bentuk NFA setelah membuat state Q2 sebagai state awal. Ini Q0 juga merupakan state awal, Q2 juga merupakan state awal. Untuk langkah yang keempat, karena simpul V2 yaitu keadaan Q2 adalah keadaan akhir, oleh karena itu, kita juga akan membuat simpul V1 atau kondisi Q0 sebagai keadaan akhir. Setelah membuat status Q0 juga sebagai state akhir, NFA yang dihasilkan yaitu seperti ini. Q0 dan Q2 menjadi state akhir. Jadi ini adalah bentuk transisi untuk NFA yang sudah dihasilkan. Di sini ada Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Lalu untuk Q0, input 0-nya itu menuju ke Q3, untuk input 1-nya itu menuju ke Q1 dan Q4. Lalu untuk Q1, input 0-nya tidak ada, dan untuk input 1 menuju ke Q0. Berikutnya untuk Q2, input 0 menuju ke Q3 dan input 1 menuju ke Q4. Berikutnya Q3, untuk inputan 0 itu menuju ke Q2 dan untuk input 1 tidak ada. Lalu yang terakhir itu ada Q4, untuk masukan 0 itu menuju ke Q2. Jadi ini adalah bentuk diagram NFA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.